Iya, Bu. Sehat semua Bu ya, keluarganya. Alhamdulillah. Saat Ibu saya izin di-mute dulu ya sebelum dimulai. Monggo Mbak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Agak dimunturkan dikit. Ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dan syukur tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang alhamdulillah kita bisa hadir di taman-taman surga hari ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita curahkan buat Nabi tercinta kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Terima kasih kita buat Ustadz kita, Ustadz Abdul Rauf, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya hari ini kepada kita. Segera akan kita mulai pengajian kita yang berjudul Jalan Menggapai Kemuliaan Umat. Kepada Ustadz kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main lagi. Enggak ada Uma kalau di. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwatul iman, ayyuhal ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini, di hari yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam. Hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Dan hari ini kita bertepatan dengan hari yang mulia ini, kita melakukan suatu ibadah yang mulia, yakni ibadah yang merupakan pokok dari semua agama. Ibadah yang merupakan pondasi dari semua kehidupan ini, yakni ibadah dalam rangka thalabul ilm, ibadah dalam rangka untuk bersama-sama mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini dinamakan bahwa thalabul ilm itu merupakan pokok agama dan kehidupan? Karena agama ini seluruhnya bersandar kepada ilmu. Ya, agama
itu semuanya bersandar kepada ilmu. Baik itu akidahnya, baik itu ibadahnya, usul dan furu'nya, inti atau cabang-cabangnya, semuanya bersandar kepada ilmu. Artinya bahwa yang dimaksud bersandar kepada ilmu ini bahwa agama ini tidak bisa dilakukan secara keseluruhan. Baik akidahnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, itu nggak bisa kita laksanakan kecuali dengan ilmu. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa al-ilmu imamul amal. Ilmu itu merupakan imamnya amal. Amal itu mengikuti ilmu. Ya, sehingga orang yang nggak punya ilmu jelas dia tidak bisa beramal. Bagaimana dia akan mengamalkan perintah-perintah Allah seperti sholat, seperti syahadat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam yang 5 semuanya itu nggak bisa dijalankan kecuali dengan ilmu. Orang bisa bersyahadat, tapi belum tentu syahadatnya diterima oleh Allah kalau tidak pakai ilmu. Ya, apa itu rukun syahadat? Ada berapa syarat-syarat syahadat? Apa pembatal syahadat? Ini nggak bisa diamalkan. Begitu juga tentang sholat, rukun Islam yang kedua. Orang tahu sholat wajib, orang ngerti sholat, tapi nggak punya ilmu sholat, maka dia nggak bisa sholat. Ya, bagaimana caranya? Apa syarat rukunnya? Apa konsekuensinya? Apa pembatalnya? Bagaimana orang akan mengerjakan sholat, namun dia tidak mengerti tentang kaifiyah atau ilmu seputar tentang sholat. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain, ya, ibadah-ibadah yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah yang mana pagi ini kita bisa bermuwajah, ya, bisa bertemu, bisa bertatap muka dengan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu ini mengantarkan kepada kita semuanya untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang tahsilul izzah atau izzatul muslim, izzatul Islam wal muslimin. Ya. Bagaimana caranya menggapai kemuliaan seorang muslim. Ya. Bagaimana Islam dan umat ini mendapatkan kemuliaan. Ini pada pertemuan yang lalu, pada bulan yang lalu sudah kita sampaikan pada poin pertama, ya. Langkah pertama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah istighfar wa taubah. Ini. Jadi umat Islam ini harus melakukan pertaubatan, berbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Kenapa? Banyak kesalahan yang telah dilakukan. Ya, banyak kekeliruan yang telah kita kerjakan di dalam agama ini. Makanya Islam menjadi terpuruk, Islam menjadi terlantar, Islam menjadi lemah, umat tercerai-berai. Ini kan karena ada faktor kesalahan di dalamnya. Ya, ada dosa yang harus kita tebus. Ya, ini yang pertama kemarin sudah kita bahas. Perbanyak istighfar dan taubat karena dosa itu membawa kehinaan. Dosa membawa kelemahan. Dosa mengantarkan kepada kerusakan dan kehancuran. Ini yang pertama. Ya, jadi langkah pertama untuk mendapatkan kemuliaan umat ini harus banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Ya, melihat, mempelajari
perkara-perkara yang diperintah Allah dan diperintah Nabi SAW. Nah, ini yang pertama. Nah, pagi ini kita akan bahas pada poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Apa langkah yang kedua agar kita mendapatkan kemuliaan, mendapat izzah dari Allah, diberi kewibawaan oleh Allah? Yang kedua adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu. Hal ini ditegaskan oleh Allah dan disiapkan untuk terjemahnya ya. Kita buka surat yang ke-58 ayat 11. Ya, surat 58 ayat 11. Surat Al-Mujadilah. Ya. Surah Al-Mujadilah pada ayat 11. Di ayat itu mari kita simak. Kita buka mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Iya, ada yang terjemah Ibu-ibu, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Iya. Dan apabila dikatakan kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, orang diberikan penghargaan itu bukan karena semangatnya saja. Ya, bukan karena semangatnya yang menggebu-gebu, bukan semangat yang berkobar-kobar saja. Coba, bagaimana orang bisa mencapai kemuliaan dengan semangat tanpa ilmu? Bagaimana? Makanya sekarang kan banyak, ya. Makanya kan sekarang kan banyak ya di antara kita, di antara umat Islam, nggak usah kita untuk orang lain, umat Islam yang begitu semangat sekali dalam mencintai Islam, membela Islam, memperjuangkan Islam. Namun sayang, semangat yang begitu luar biasa ini tidak diimbangi dengan ilmu yang sepadan, gitu loh. Akibatnya apa? Bisa kita lihat sekarang. Pemuda-pemuda yang begitu tampil, yang begitu hebat, yang begitu semangatnya berkobar-kobar untuk membela agama ini. Namun terjadinya kekeliruan. Semangat yang tidak didasari ilmu bukan menghasilkan kemaslahatan, tapi justru menghasilkan mudorot. Contoh saja ketika kaum muslimin ya atau pemuda-pemuda Islam yang tampil ingin membela agamanya, Apa yang dilakukan? Mereka lakukan membentuk sebuah komunitas yang namanya jihadiyah, ya, yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menghubungkan mukmin musuhnya orang kafir musuhnya orang mukmin. Memang kalimat itu tidak salah secara mutlak, namun tidak benar secara mutlak. Ya,
Orang kafir musuhnya muslim, betul. Apakah kemudian pernyataan yang dikatakan kafir musuhnya muslim itu kemudian harus ditampakkan dan dilahirkan mesti dengan perseteruan dan peperangan? Ya, ini menunjukkan apa? Dan kemudian membabi buta dalam hal ini. Ya, teror sana, teror sini, bom sana, bom sini, kasus sana, kasus sini, perang sana, perang sini, tanpa didasari dengan ilmu. Begitu kita tanya, karena kita ketemu dengan beberapa teman-teman ya yang memiliki semangat jihadiyah yang tinggi ini. Ya, begitu kita tanya, sebenarnya kafir yang harus diperang itu kafir yang mana sih? Kan kafir itu banyak dalam Islam itu. Ya, kalau memang semua kafir itu diperangi, bagaimana Rasulullah itu berduaan, bermesraan dengan paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib itu orang kafir. Ya, dan Abu Thalib tidak mengganggu Islam. Justru membantu Rasulullah SAW. Dan Nabi pun memperlakukan dengan perlakuan yang semulia-mulianya kepada Abu Thalib. Jadi ada mekanisme. Nah, mekanisme ini yang disebut dengan ilmu. Ya, maka untuk mencapai kemuliaan tidak hanya cukup semangat yang membabi buta. Tidak hanya cukup dengan semangat yang berkobar-kobar. Namun tidak diimbangi dengan ilmu. Maka ini bukan kemaslahatan yang kita dapat. Bukan manfaat yang kita dapat. Justru kerusakan dan tersebarnya fitnah di mana-mana. Jelas ya? Ya, jadi yang pertama adalah ilmu. Untuk mencapai kemuliaan itu dengan ilmu. Masih kita ingat? Coba kita buka surah Al-Imran, surah Al-Imran ayat 164. 164. Bagaimana Allah mengangkat derajat umat di dalam keterpurukannya itu. Ya. Surat Al-Imran ya, surat 3. Surat 3 ayat 100 berapa tadi, Bu? Nah, 64. Nah, 164. Ya, kita lihat ayatnya yang disimak ya. Ya, langsung terjemah. Baca Ustaz. Iya, monggo. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, kita lihat ayat yang sangat luar biasa kandungannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Nah, apa bentuk karunia yang Allah berikan? Bentuk karunia yang Allah berikan adalah ibba'ata fihim rasulan minhum. Ya, karunia yang Allah berikan kepada orang mukmin itu adalah ketika Allah mengutus seorang rasul ke tengah-tengah mereka dan rasul itu menyampaikan ilmu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Coba kita lihat. Ya, jadi ketika Rasul diutus itu bukan nganggur. Rasul diutus ada tujuan yang sangat besar. Apa tujuannya? Pertama, yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat kepada mereka. Ya. Nah, yang dimaksud ayat-ayat di sini itu ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat berupa ciptaan Allah yang ada di alam ini. Dijelaskan mulai penciptaan manusia itu bagaimana Allah menciptakan manusia.
bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ayat-ayat kauniyah. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Nabi ditugaskan oleh Allah untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia. Kenapa kok dibersihkan? Karena jiwa manusia sudah ternoda. Jiwa manusia sudah terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Makanya Nabi datang untuk mensucikan jiwa mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Nabi mengajarkan Alkitab kepada mereka. Satu ayat demi satu ayat diajarkan. Umat menerima, sahabat menerima pengajaran dari Nabi SAW. Ya, setelah itu apa? Wal hikmah, dan mengajarkan hikmah, yakni sunnah-sunnah Nabi. Dari situ penjelasan Alkitab tadi dijelaskan, dijelentrehkan oleh sunnah. Sehingga para manusia pada saat itu yang menerima ilmu ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan, dan mengerti arti dan tujuan hidupnya. Itu karena ilmu. Nah, dari sini yang kemudian terangkat derajat mereka dari zaman kegelapan menuju cahaya. Ya, dari kejahilan menuju Islam. Dari ketidaktahuan menuju ilmu. Nah, dengan ilmu ini mereka hidup, dengan ilmu mereka kelola, dengan ilmu mereka manajemen, dengan ilmu mereka arahkan hidup ini. Ya, yang awalnya waktu-waktu habis untuk sesuatu yang mubazir, dengan adanya ilmu, waktu-waktunya dihabiskan dengan sesuatu yang berharga. Itu karena ilmu semuanya. Maka lahirlah generasi-generasi yang menakjubkan. Bagaimana generasi yang namanya Abu Bakar. Bagaimana generasi yang namanya Umar. Bagaimana yang namanya Utsman. Bagaimana Ali. Bagaimana Hamzah, Abdurrahman bin Auf. Ya, dan generasi-generasi terbaik di dalam sejarah. Mereka mendapatkan posisi seperti itu. Coba Abu Bakar. Setelah Nabi SAW kehilangan pemimpin, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Pertanyaannya, Abu Bakar ini kuliahnya di mana? Di mana Bu kampusnya Abu Bakar? Ada yang tahu? Hah? Abu Bakar belajar kepemimpinannya di mana? Bagaimana memimpin umat, bagaimana mengatur umat ini? Hah? Pada Rasul. Jadi sekolahnya ini kampusnya di Madrasatun Nabawi. Ya. Madrasah Kenabian sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Al-Qur'an, ilmu, sunnah itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Oleh karena itu Ibu, nah ilmu yang dimaksud di dalam ayat tersebut berarti langkah yang dicontohkan oleh Nabi yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah agar umat ini tidak terpuruk, agar umat ini tidak terlantar, agar umat ini tidak menyimpang, agar umat ini terarah, dan agar umat ini memiliki power yang kuat, ilmu. Ya, kuncinya adalah ilmu, dan ini sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang menghendaki kesuksesan, keberhasilan dunia dengan ilmu. Orang nggak punya ilmu bagaimana akan mencapai kesuksesan dunia?
Dengan dunia dia dapatkan ilmu. Dengan ilmu dia dapatkan dunia. Orang yang sudah memiliki ilmu tentang dunia, bukan dia yang mendatangi dunia, tapi dunia akan mengejar-ngejar dia. Lihat orang-orang yang punya ilmu, apa saja ilmunya. Ya, ini dunia kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang ingin sukses, ingin berhasil, ingin bahagia dunianya, itu bil ilmi, dengan ilmu. Ya, waman aradal akhirah, barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan akhiratnya, maka bil ilmi kata Imam Syafi'i, dengan ilmu pula. Dengan ilmu pula. Lalu beliau menggabungkan, barang siapa yang ingin meraih kesuksesan dunia dan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Yang dimaksud ilmu apa? Ilmu syar'i. Ilmu tentang Quran, ilmu tentang as-sunnah. Ini dimasukkan ke dalam jiwa, mulia nanti. Kemuliaan orang ketika mendapat ilmu, apabila jiwanya sudah terisi ilmu syar'i, itu bukan cuma dia yang mendapat kemuliaan. Orang-orang di sekitarnya pun merasakan kemuliaan tersebut. Contoh. Nanti kalau Bapak Ibu punya anak, tolong diisi, ya, mungkin bisa dijadikan eksperimen. Ya, eksperimen. Ya, yang satu diisi dengan ilmu Al-Quran, yang satu diisi dengan ilmu dunia saja. Ya, jadikan eksperimen. Ini bukan berarti ilmu dunia, enggak. Ilmu dunia perlu dikejar. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan demikian. Kalau kalian ingin mencapai kesuksesan dunia, ilmu dipelajari. Bukan cuma ilmu dunia saja, ilmu akhirat ini menopang yang akan mengarahkan kemuliaan ilmu dunia itu. Ya, makanya kan sudah saya wanti-wanti balik saya ulang-ulangi karena peristiwanya semakin mengerikan hari ini. Ya. Saya sudah bilang berkali-kali, dan ini sudah terjadi dalam fakta kehidupan manusia. Ya. Kalau orang jiwanya terisi dengan ilmu akhirat, ilmu tentang Al-Quran, bukan cuma dia yang mulia. Orang-orang di sekitarnya pun itu akan merasakan kemuliaan itu. Menikmati kemuliaan itu. Seperti anak-anak yang terisi dengan ilmu Al-Quran di dalam jiwanya, maka dia akan terbentuk menjadi anak-anak yang soleh. Nah, kesolian itu yang akan dinikmati orang tuanya. Karena anak yang soleh itu akan berusaha. Ya, saya ulangi. Anak yang soleh itu akan berusaha menjadikan orang tuanya itu mulia dunia dan akhirat. Ya, saya ulangi. Anak-anak yang soleh itu akan berusaha mengantarkan kedua orang tuanya untuk menjadi orang mulia dunia akhirat. Dunia akhirat. Mulia di hadapan manusia maupun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak yang soleh akan berupaya mengangkat derajat orang tuanya setinggi-tingginya. Makanya nanti di akhirat itu ada orang-orang tua yang amalnya ini biasa-biasa aja, Ibu. Sholatnya ya pada umumnya manusia dia sholat 5 waktu, dia jaga sholatnya. Ya. Kemudian dia sholat sunnah biasa pada umumnya. Namun dia nanti diberikan keistimewaan oleh Allah. Diberikan mahkota kemuliaan. Diberikan kursi mihrab dari cahaya, yang kemudian makhluk-makhluk yang lain itu merasa takjub kepadanya, dan dia pun merasa heran karenanya. Dia berkata kepada Rob, wahai Rob, ya, yang saya tahu amal saya biasa, yang saya tahu sholat saya biasa, yang saya tahu sedekah saya biasa. Namun bagaimana saya bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kemuliaan yang hari ini diberikan kepadamu itu tidak lain adalah kesolihan dari anak-anak. Subhanallah.
Subhanallah. Nah, sebaliknya kalau anak-anak itu jauh dari kesolian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau anak-anak itu jauh dari kesolian, ya, seandainya pun mereka sukses, mereka berhasil, saya katakan, saya tegaskan di sini, orang tua belum tentu menikmati kesuksesan anak-anak. Ya. Orang tua belum tentu bisa merasakan, menikmati keberhasilan anak-anak. Sudah banyak di antara ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang hari ini betul-betul merasakan benarnya informasi dari Allah Ta'ala ini. Ya. Ketika mereka sudah berkeluarga, kadang-kadang anak kita ingin menolong kita, pasangannya nggak mengizinkan. Ini tolong jangan diremehkan masalah ini. Jangan disepelekan masalah ini. Kurbannya sudah banyak yang berjatuhan ini. Orang-orang tua ya, yang dulu mungkin menganggap sepele tentang agama. Wah, ini anakku harus sukses, anakku harus berhasil. Karena keberhasilan itu merupakan wibawa bagiku. Belum tentu, saya katakan. Belum tentu. Fakta di lapangan itu yang akan menjawab. Fakta di lapangan itu yang akan menjawab. Baik, Ibu. Maka, jadi poin yang kedua, kembali kepada materi, poin yang kedua, untuk mendapatkan kemuliaan, menggapai kemuliaan umat ini, ilmu. Umat harus belajar tentang ilmu. Dan harus kita katakan secara jujur, bahwa mayoritas umat Islam lebih suka hidup tanpa ilmu daripada berilmu. Itu nampak jelas dari semangat belajar tentang agamanya minim. Ya, semangat belajar agamanya minim. Ini yang kedua. Maka apabila ilmu ini ditinggalkan, ilmu ini diabaikan, jangan pernah bermimpi umat untuk mendapatkan kemuliaan. Walaupun di dalam umat Islam dipenuhi dengan orang-orang yang penuh semangat, tidak akan diangkat oleh Allah kemuliaannya. Ini yang kedua. Ya, makanya Nabi diutus, Al-Quran diturunkan. Nabi diutus, Al-Quran diturunkan. Ilmu mengangkat di atas segala-galanya. Kemudian yang ketiga. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Langkah yang ketiga untuk mendapatkan kemuliaan, kewibawaan, itu adalah dengan al-iman as-sahih. Dengan iman yang benar. Dengan iman yang benar. Kok ada istilah yang iman yang benar bagaimana? Karena ada orang yang beriman tapi nggak benar cara berimannya. Makanya di dalam Al-Quran ada penegasan dari Allah Ta'ala. Ulaika humus shadiqun atau ulaika humul mu'minuna haqqa. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya. Nah, mari kita lihat orang yang benar keimanannya itu bagaimana. Nanti supaya kita jadi evaluasi diri. Kira-kira iman kita dengan sikap kita itu benar apa enggak. Mari kita simak pertama di dalam surah Al-Anfal. Ya. Surat Al-Anfal. Surat 8 ayat 2. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 ya, surat Al-Anfal surat 8 ayat 2 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Iya, enggak? Yaitu orang-orang ya Ustadz ya. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian Ayat 2, mulai ayat 2. Ayat 2 ya. Sesungguhnya. Oh iya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melakukan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ini kita lihat ya. Di ayat yang keempat itu Allah menyebutkan apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Yaitu mereka orang-orang yang benar-benar dalam keimanan. Nih. Berarti kalau ada istilah demikian, Allah mengatakan mereka orang yang benar imannya. Berarti ada orang yang tidak benar dalam iman. Makanya ada beberapa ayat yang menjelaskan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah, beriman dengan hari akhir, namun di ujung ayat mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Ini lah mungkin dari sini ya, di mana umat Islam yang di masyarakat kita ini mayoritas kaum muslimin, dan kami yakin kaum muslimin yang mayoritas ini semuanya mengatakan kami beriman. Persoalannya apakah imannya ini benar atau tidak, itu persoalannya. Untuk mengukur standar iman yang benar dengan yang tidak bukan pendapat ustadz, bukan ceramah ustadz, tapi kitab Allah yang jadikan standar. Makanya di dalam surah Al-Anfal pada ayat berapa tadi? 2, 3 itu kan menjelaskan tentang sifat-sifat. Di ayat yang kedua itu ada 3 sifat. Ada 3 sifat. 1, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini masih perlu dikupas, bergetar hatinya itu yang dimaksud pripun. Apa kalau kita mendengar nama Allah disebut bergetar hatinya? Ya, bergetar itu maksudnya getaran apa? Yang kedua cirinya orang yang benar imannya apabila dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Jadi kalau dengar kajian, dengar nasihat, itu motivasi ibadahnya meningkat. Ini ciri-cirinya. Hatinya semakin tentram, hatinya semakin kuat, hatinya semakin teguh. Itu ciri-cirinya. Yang ketiga, mereka bersandar, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan ini masih perlu dikupas lagi. Karena orang banyak tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tawakal. Itu ada 3 sifat. Ayat yang ketiga menyebutkan di sana ada 3 sifat lagi. Ya, ciri-ciri orang beriman yang benar itu. Yang pertama yuqimunas shalah. Perhatikan. Yuqimunas
munas-sholah. Mereka yang menegakkan, bukan yang mengerjakan. Tidak. Makanya ibu lihat, ibu perhatikan, kalimat Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menggunakan kata-kata ya'malunas sholah, yaf'alunas sholah. Perhatikan ibu, perhatikan. Ya, Al-Quran tidak menggunakan kata ya'malun, mengamalkan. Yaf'alun, mengerjakan. Tapi Al-Quran menggunakan yuqimunas sholah. Kenapa? Gitu loh. Jadi sholat itu bukan cuma gerakan-gerakan tubuh, bukan cuma gerakan-gerakan bibir ketika membaca doa. Itu mengerjakan sholat, belum menegakkan sholat. Itu. Maka ada menggunakan kata-kata yukimu. Apa yang perlu ditegakkan di dalam sholat ini? Ini kan perlu pembelajaran lagi. Itu ciri yang keempat. Yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maaf, yang ayat 3 ada dua ya, ada dua sifat. Menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Komunikasinya dengan Allah sangat bagus, interaksi dengan manusianya luar biasa. Ini sifat-sifat orang mukmin yang benar. Oleh karena itu ini nggak cukup. Bagaimana kita memiliki iman yang benar? Ya. Kalau iman ini sudah benar dan benar menurut Allah Ta'ala, sesuai dengan pandangan Al-Quran, standar sunnah Nabi SAW, mari kita simak apa jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam surat 3 ayat 139. Ya. Surat 3 139. Iya, silakan. Dibaca terjemahnya langsung. Monggo ibu-ibu yang sudah menemukan suratnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala mengatakan. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Perhatikan ayatnya. Ya, janganlah kalian merasa lemah. Ya, jangan merasa hina kamu. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih hati. Kenapa demikian? Wa antumul a'laun, kata Allah. Kalian adalah orang-orang yang mulia kedudukannya. Kalian adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. In kuntum mu'minin, apabila kalian semuanya beriman kepada Allah. Jadi kemuliaan itu bisa diraih dengan iman yang benar. Jadi iman yang benar itu akan mengangkat derajat seseorang, meninggikan kedudukannya. Kenapa? Karena sifat. Perhatikan, karena sifatnya nanti itu. Makanya orang mukmin itu punya izzah, punya wibawa yang sangat tinggi. Sehingga orang-orang nanti memiliki rasa segan kepadanya. Karena sifatnya. Makanya nanti kalau dikumpulkan, ibu-ibu yang sudah diketahui sifat orang mukmin ada berapa, Bu? Yang sudah diketahui saja. Sudah dapat berapa daftarnya? Halo? Sudah pernah nyatet belum? Sifat-sifat orang mukmin meliputi 1, ini, 2, ini, 3, ini. Sudah pernah belum?
Hah? Nah, kalau belum tak kasih PR gitu loh. Ya, kalau belum saya kasih PR. Lah ya biar tahu. Kan nanti manfaatnya begini Bu. Sifat orang mukmin catat 1 ini, 2 ini, nanti dikumpulkan di antaranya surat Al-Imran, Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 dilihat. Nanti di ayat surat apa lagi di Al-Baqarah ayat 170 orang mukmin ayat ada sifat berapa di situ ya. Masya Allah luar biasa itu nanti. Nanti kalau udah ketemu sekian puluh ternyata ada katakan 80 sifat, katakan demikian. Lah nanti tinggal nyoreti aja nomor 1 saya punya belum. Nah, dicawang, dicentang gitu ya. Nomor 2 saya sudah punya sifat belum. Ya katakan sifat apa di situ, dicentang kalau punya. Nanti kita bisa evaluasi. Ya, gitu. Sehingga dengan sifat orang mukmin 80 karakter yang mulia ini, saya punya berapa? Itu yang kurang kita. Ya. Jadi selama ini kita sibuk rumongso dadi wong apik terus. Iya kan? Jadi kita selama ini disibukkan dan dibelenggu oleh perasaan jadi orang baik. Saya ulangi, kita selama ini dibelenggu dengan merasa jadi orang baik. Namun kita belum berani menyatakan mana kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Intinya begini, Bu. Intinya begini. Secara hukum, orang mengaku dirinya baik itu boleh apa enggak? Orang mengaku dirinya baik, boleh apa enggak? Boleh. Enggak masalah, boleh, Bu. Persoalannya, bisakah kita menunjukkan kebaikan apa yang kita miliki? Oh, mahal. Ya, kira-kira kebaikan apa yang kita miliki? Itu nanti baru akan terungkap, terjawab. Benarkah kita ini orang-orang yang baik? Makanya tolong ya, ada catatan kalau bisa Ibu beli kitab namanya Ahbabullah itu ya. Kitab Ahbabullah. Kitab Ahbabullah itu mencatat, menulis, membahas 40 karakter yang dicintai oleh Allah. Sudah punya belum Ibu? Ya. Ada yang sudah punya? Belum? Belum Ustaz. Coba itu dengan beli ya. 40 judulnya kalau bahasa Indonesianya itu 40 karakter yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita itu memiliki sifat-sifat itu sudah bisa dipastikan kita orang yang dicintai oleh Allah. Sudah jelas itu. Ya. Nah, ini contoh aja. Dari 40 sifat itu, karakter-karakter yang paling dicintai Allah, itu nanti kita coba data, kita padukan catatan di kitab itu dengan sifat yang kita miliki. Ya. Data yang ada di dalam kitab itu kita cocokkan dengan sifat yang kita miliki. Lalu kita padukan ada berapa sifat karakter yang sudah kita miliki dan berapa yang belum kita miliki, itu baru tahu diri kita sendiri nanti. Mosok wis umur 50 gak ngerti awake dhewe. Kita aja kenal mertua aja kenal loh jenengan. Mertua saya itu orangnya begini dan begini. Kalau mertua laki-laki begini dan begitu. Kalau suami saya begini dan begini. Kakak iparnya begini begitu. Begitu kita nunjuk kita, yang tahu apanya, Bu? Yang tahu saya orang baik. Begitu ya Allah. Ini makanya kita tidak maju-maju di sini, nggak meningkat kebaikannya karena kita tidak pernah evaluasi dalam hal ini. Maka tolong, sekali lagi minta tolong, mari kita jadikan kajian-kajian kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Tolong diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Ya. Kalau perlu dicatat. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, Ata'allamul ilm. Aku mempelajari ilmu itu
linafsi akuni. Ya Allah. Kata beliau, saya mempelajari ilmu ini tidak lain adalah untuk memperbaiki diriku. Nih, perhatikan Ibu. Aku mempelajari ilmu ini dalam rangka untuk memperbaiki diriku. Itu pernyataan yang luar biasa dari seorang imam besar. Ya, ulama yang sudah tidak diragukan lagi bu keilmuan. Al-Qur'annya enggak diragukan. Ilmu hadisnya enggak diragukan. Ilmu fikihnya enggak diragukan beliau ini. Sabarnya sudah terbukti. Zuhudnya sudah terbukti. Ya, sudah terbukti. Kemudian apa? Tawakalnya udah terbukti. Kedermawannya udah terbukti. Itu masih punya statement demikian. Aku mempelajari Al-Quran itu tidak lain adalah untuk memperbaiki diriku. Termasuk berkaitan masalah iman ini jangan sampai, Masya Allah. Sekali lagi jangan sampai, ini termasuk diri saya sendiri. Jangan sampai iman ini sampai pada bayangan-bayangan semu semata. Artinya apa? Rumangsanya kita ini sudah beriman. Apa enggak khawatir Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian? Apa jenengan dengan saya sudah yakin seyakinnya iman yang sudah kita miliki hari ini pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ataukah masih perlu pembaharuan? Perlu perbaikan-perbaikan? Atau sudah enggak usah perlu diperbaiki karena udah baik? Nah, tak kasih satu kalimat, sebuah pernyataan dari ulama tabi'in. Dari ulama tabi'in. Muridnya Nabi, muridnya sahabat. Muridnya sahabat. Beliau menyatakan demikian, subhanallah. Apa katanya? Najtahidu fina, bersungguh-sungguhnya kami para tabi'in ini di dalam beribadah. Najtahidu fina, bersungguh-sungguhnya kami di dalam beribadah itu kalaibi al-madha, seperti bermain-mainnya para sahabat. Ibu bisa memahami ini ya. Bersungguh-sungguhnya kami dalam beribadah itu para tabi'in yang ngomong. Itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Lah kayak apa terusan kesungguhan imannya para sahabat ini? Nah ini ibu-ibu sekalian, mari kita evaluasi dengan benar sehingga nanti jangan sampai iman yang kita miliki, yang kita sudah yakini kayaknya udah benar, kayaknya. Ini perasaan. Dan ini yang dimaksud, yang kita khawatir apa? Masuk perangkap talbisus syaitan, perangkap syaitan. Ya ini orang apa? Orang merasakan kebaikan namun dia tidak pernah berbuat kebaikan. Ya Allah. Ini yang nantinya itu dia terkejut ketika disebutkan kedudukan imannya di hadapan Allah. Betul-betul terkejut dan betul-betul menangis yang luar biasa. Karena dia tidak menyangka demikian yang dia gambarkan. Seperti orang-orang yang maaf ngapunten, orang yang full ibadah namun dipenuhi dengan kesyirikan, dipenuhi dengan riya, ada pamer, ada unsur-unsur mencari kedudukan di hati manusia, mencari pengaruh di hati manusia. Itu sibuk mereka dalam beramal itu, Ibu. Ya, bersosialnya luar biasa dia. Begitu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terkejut ketika dia menyangka tak kedua tangannya dipenuhi dengan catatan amal soleh. Namun dia lupa bahwa amal soleh yang dilakukan itu karena riya. Begitu kepada Allah, menghadap kepada Allah, catatan amal itu tidak ada yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kosong catatan amal kebaikan. Karena dia lupa riya yang dia simpan di dalam amal-amal solehnya itu
bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu Ibu, mari kesibukan-kesibukan kita ini ya, di semangat kita di dalam belajar itu harus diarahkan kepada semangat di dalam memperbaiki iman. Ya, nah untuk memperbaiki iman supaya nanti iman kita benar, perlu dicatat di sini. Pertama, ya, agar iman kita ini benar menurut pandangan Al-Quran, ya, agar iman kita benar dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, memahami definisi iman baik dari makna bahasa maupun makna syariat. Saya ulangi, syarat pertama agar iman ini benar. Syarat yang pertama, memahami, mengerti benar tentang makna iman menurut bahasa dan menurut syariat. Itu syarat pertama. Apa makna iman menurut bahasa dan apa makna iman menurut syariat. Yang kedua, memahami tentang arkanul iman, rukun iman. Agar iman kita benar, yang kedua memahami rukun iman. Bukan hafal loh ya, paham. Nah, rukun, kalau hafal insya Allah ibu-ibu sudah mulai SD dulu sudah hafal. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada para malaikatnya, itu hafal. Sampai yang terakhir ada 6 itu. Persoalannya paham nggak maknanya? Yo, coba sebutkan definisi iman kepada para malaikat. Bagaimana konsekuensi iman dengan para malaikat? Nih, ya. Jadi dipahami ini yang kedua, memahami rukun iman yang 6. Yang ketiga, memahami tentang cabang-cabang iman. Ya, memahami tentang cabang-cabang iman. Rukun iman dengan cabang iman beda. Kalau rukun itu pokok-pokoknya. Ada 6, tidak boleh ditinggalkan salah satunya, 6 itu. Salah satu ditinggalkan, ini bisa membatalkan keislaman kita. Oh, kan berat itu resikonya Ibu. Makanya 6. Lah yang cabang-cabang ini ada sebagian boleh kita tinggalkan, tidak berdosa. Atau mungkin dosanya pun kecil gitu ya. Nah, jadi yang ketiga memahami cabang-cabang iman. Tuh. Yang keempat, agar iman kita benar. Ya, yang keempat, agar iman kita benar. Memahami tentang sifat-sifat dan karakteristik orang-orang yang beriman. Memahami sifat-sifat dan karakteristik orang-orang yang beriman. Yang kelima, memahami dan mengetahui tentang nawaqidul iman, pembatal dan pengrusak iman. Saya ulangi. Ada berapa tadi, Bu? 5. Ada 5. Napa mawon, Bu? 1. Memahami definisi makna iman menurut bahasa dan syariat. Insya Allah. Memahami makna definisi iman menurut bahasa dan menurut syariat. Terus yang kedua. Memahami tentang rukun-rukun iman, bukan hafal, tapi memahaminya. Betul. Terus yang ketiga.
Memahami tentang cabang-cabang iman. Memahami tentang cabang-cabang iman, betul. Kemudian yang keempat, Memahami sifat-sifat dan karakteristik orang-orang yang beriman. memahami sifat-sifat karakteristik orang-orang yang beriman. Terus yang kelima, Apa Ustaz? yang kelima apa? Saya write down. Apa? Memahami dan mengetahui pembatal dan perusak iman. Ya. Oh, ini. Nanti hadiahnya minta panitia ya. Ya, Ibu dapat hadiah minta panitianya ya. Baik Ibu, itu pelajari iman. Ya, sekilas aja sekarang. Dari 5 poin tuntutan kita untuk menjadi orang mukmin yang benar, yang sudah dipahami yang berapa ini? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sudah dipahami, sudah pernah dipelajari? Ayo, Aku belum ikut bahasa. Lho ngeten lho maksud. Terus ngaku imane bener standare nopo? Ya yang nomor 2 sudah lah Ustaz. Sudah rukun-rukun iman sudah. Kalau yang nomor 1 belum yang bahasa. Rukun iman sudah rukun iman Bu ya. Kan percaya. Percaya toh, sudah selesai. Yakin, percaya, dan mengamalkan keyakinan. Ayo. Rukun iman kepada Allah konsekuensinya apa? Ya enggak apa-apa, salah enggak masalah. Enggak dihukum. Melaksanakan perintahnya, Nah, ini kurang menjauhi larangannya. itu konsekuensinya. Nanti gini Bu ya, iman kepada Allah itu meliputi mengimani satu ya, meyakini adanya Allah. Satu, meyakini adanya Allah. Yang kedua, meyakini tentang rububiyah Allah. Meyakini tentang rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani tentang uluhiyah Allah. Memahami, meyakini tentang uluhiyah Allah. Yang keempat, meyakini asma wa sifat. Dan itu kalau dikaji, jero niku. Ngoten. Nah, kalau sudah jenengan ngaji ini, insya Allah nek loro gak gampang ngersuluan. Kalau dapat musibah gak gampang gelinding kita, gak gampang putus asa kita, gak gampang nyalakan sana sini kita. Itu kalau sudah iman ini gak mungkin semua urusan itu jadi gampang semuanya. Ini, kalau kita sakit kadang-kadang cemas. Salah sana, salah sini, gitu kan? Anak-anak musibah, tembok sana, tembak sini, gitu ya Allah. Ya, nanti kapan-kapan kita pelajari 5 poin ini. Ya, insya Allah nanti. Ya, sama bareng-bareng kita semuanya masih belajar. Gitu? Nah, baik Ibu. Nah, jadi kalau orang belum mempelajari sama sekali, ya 5 poin ini. 5 poin tadi saya ulangi supaya nanti teman-teman sebagian yang mungkin belum pernah ikut kajian bisa mencatat ulang. Ya. Yang pertama, memahami definisi makna iman menurut bahasa dan menurut syariat. Yang kedua, memahami tentang rukun iman. Yang ketiga, memahami cabang-cabang iman. Yang keempat, memahami sifat-sifat mukmin, karakteristiknya. Nanti supaya kita bisa memadukan tadi itu. Yang kelima, memahami perusak keimanan dan pembatal keimanan. Karena ada batalnya nanti itu. Ada pembatalnya di sana. Nah, baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi poin ketiga untuk bisa menggapai kemuliaan, adalah dengan apa? Dengan iman yang benar. Dengan iman yang
lurus, maka seseorang akan diberikan kemuliaan, kewibawaan oleh Allah Ta'ala. Tadi dalilnya surat apa? Surat Al-Imran ayat 139. Kemudian di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang mukmin, apa bentuk kemuliaannya? Di antara bentuk kemuliaannya, Allah akan jadikan orang mukmin itu sebagai walinya Allah. Subhanallah. Ini. Allah akan jadikan orang mukmin itu sebagai walinya Allah. Wali. Kita jadi walinya Allah nanti itu. Jadi wali itu enggak harus sakti, mandraguna, enggak. Ya. Bukan demikian. Definisi al-wali dalam konteks Al-Quran, coba kita lihat siapa wali Allah ini. Siapa wali Allah? Nanti kita bisa lihat. Kira-kira panjenengan dengan saya itu berpeluang enggak kira-kira jadi wali Allah? Mari kita simak surat Yunus, surat berapa Ibu? Ayo, sik ngerwabak ya. 12 ya. Surat Yunus. Surat 12 niku Yusuf, Bu. Surat 10. Surat 10. Kita buka surat 10 ayat 7273. Surat 10 ayat 7273. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. Ini kemuliaan yang Allah berikan orang mukmin. Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Mari kita lihat. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ya, surat 10 ayat 62 sampai ayat 64. Silakan. Ya, silakan Ibu. Yaitu ini ya Ustadz ya, yaitu orang-orang yang beriman Ayat dan di atasnya 62. Ingatlah, Betul? ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Betul. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Terus? Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ingatlah kata Allah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini wali-wali Allah. Siapa yang dimaksud wali Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi ini definisi al-wali menurut Al-Qur'an. Jelas Ibu ya? Baik. Nah, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini langkah kedua untuk langkah ketiga untuk menggapai kemuliaan umat. Jadi kalau nanti kita sudah memperbaiki iman kita, diperbaiki ketauhidan kita, diperbaiki keimanan kita, konsekuensinya dicukupi, ditaati, dilaksanakan dan dipenuhi, tidak mungkin Allah menelantarkan kita. Tidak mungkin umat Islam terlantar, tertinggal, terhina, tertindas, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Allah akan angkat derajatnya, Allah tinggikan kemuliaannya, Allah berikan wibawa dan berikan kekuatan pada mereka. Dan Allah berikan kebahagiaan serta ketenangan dan kemenangan bagi mereka. Dengan ilmu dan iman. Perhatikan, dengan ilmu dan iman akan berubah semuanya. Demikian Ibu-ibu sekalian untuk kajian pagi ini.
sisa waktu mari kita manfaatkan untuk diskusi bersama. Mungkin barangkali ini ada sudah 9 chat masuk. Bisa minta dibacakan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan dari jamaah yang mungkin ingin menanyakan sesuatu yang diperlukan. Nggih. Ya, saya kembalikan ke hostnya siapa tadi? Bu Mimi ya. Mana Bu Mimi? Atau Bu Mona? Kalau ada chat masuk untuk Bu ditanya. Mimi sedang izin, Ustadz. Oh, iya. Ini chatnya Ada tidak ada pertanyaan. Oh, enggak ada, Tidak ya? ada. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz Rauf atas nasihatnya. Sekarang kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya, Ustadz memberikan kesempatan kepada ibu-ibu. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Yang ada yang raise hand, Ibu Diana. Oh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Jadi ibaratnya mungkin seperti ini Ustadz, saya tuh bisa nyetir mobil tapi nggak bisa ngajarin. Saya bisa berenang, saya nggak bisa ngajarin. Saya paham bahwa, dan saya yakin insya Allah dengan Islam, tapi ketika saya ditanya, kenapa kok Islam, bukankah agama lain, maaf ya Ustadz, juga pasti berkeyakinan agama saya yang paling benar seperti itu. Loh, karena saya percaya sama Al-Quran. Loh, kenapa kok Al-Quran? Saya juga percaya sama itu orang lain bilang, saya juga percaya dengan kitab saya, Injil. Panjang ceritanya itu saya bingung bagaimana ya. Kalau saya ditanya, kalau yang nanya itu sesama keyakinan sama kita, enak jawabnya karena di Al-Qur'an disebutkan. Jadi saya bilang ke anak-anak, segala yang di Al-Qur'an itu sudah 1000% itu sudah diyakini kebenarannya karena itu firman dari Allah. Nah, semua ada jawabannya di situ. Cuman orang yang nggak yakin sama Quran ini bagaimana, Ustadz gitu? Nggak masalah itu. Nggak masalah. Kita dalam keimanan ini kan nggak ada nilai-nilai paksaan kita harus. Tapi dia Muslim, Ustadz. Gimana? Tapi dia Muslim, Ustadz gitu. Oh, yeah. Nah, kalau dia Muslim dan tidak percaya dengan Quran, ya tinggal balik aja. Kenapa Anda tidak percaya? Kan itu. Bukan nggak percaya, tapi ragu, maksudnya kayak nanya, kenapa Mbak kamu kok yakin sama Quran? Apa yang membuat kamu tuh yakin sama Quran gitu? Oh gitu. Ya sebenarnya gampang sekali. Gitu. Jadi gini Bu ya, jadi gini. Kalau ada pertanyaan semacam ini, yang pertama, tolong diperhatikan yang lain ya. Ini yang lain perhatikan. Jadi kalau ada pertanyaan semacam ini, yang pertama kita berdoa kepada Allah dulu. Ya, kita berdoa pada Allah untuk diri kita dan untuk teman kita yang bertanya. Semoga Allah merahmati kita dan membuka hati kita semuanya. Itu pertama Bu. Ya itu pertama. Kenapa? Karena ini urusan hati, bukan wilayah kita. Ya, ini urusan hati, bukan wilayah kita. Jadi kita langkah pertama melibatkan Allah. Ya, melibatkan. Jadi kalau mau jawab, pertama apa? Kita melibatkan Allah. Ya Allah, semoga Allah merahmati kita semuanya, membuka hati kita dan membuka jenengan semuanya. Ya. Jadi bukan cuma orangnya, mudah-mudahan Allah membuka hati jenengan, nanti marah orangnya ya. Jangan. Kita berdoa semuanya untuk kita dan untuk semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka bertanya tentang kenapa kok jenengan mempercayai Al-Quran, kok percaya sekali dengan Al-Quran? Iya. Sekarang kalau jenengan sendiri dengan Al-Quran bagaimana? Anda yakin atau tidak? Saya yakin karena saya punya alasan. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana? Satu misal begitu. Tentu dengan dialog, kalau memang teman akrab katakan, ya dengan bahasa kepersahabatan. Ya.
Bahasa persahabatan, bukan bahasa perdebatan. Bisa dipaham? Nggih. Ya, jadi bahasa persahabatan bagaimana? Kalau jenengan sendiri gimana? Saya kok ragu-ragu. Nah, yang diragukan yang mana? Itu yang diragukan tentang apanya. Makanya di awal ayat disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. La raiba fihi. Tidak ada keraguan. Yang dimaksud tidak ada keraguan di sini Ibu adalah semuanya yang dijelaskan Al-Qur'an, contoh, keterangannya, beritanya, perintahnya, larangannya, itu semuanya mengandung kebenaran dan tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang dimaksud la raiba. Jadi la raiba itu tidak ada keraguan, itu meliputi berita-beritanya nggak ada yang hoax. Ya, semua yang diberitakan Al-Qur'an, baik berita yang telah terjadi atau berita yang akan terjadi. Karena berita itu kan ada dua, Bu. Ada berita masa lalu, disebut kisah, ada berita yang akan terjadi. Itu enggak ada yang hoax. Semua berita dalam Al-Quran adalah mengandung apa? Kebenaran. Itu satu. Perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya semua mengandung kebenaran. Tidak ada satupun perintah yang mubadzir. Jadi nggak mungkin Allah merintahkan sesuatu, di dalam perintah itu nggak mengandung maslahat, itu nggak mungkin. Nanti bisa dicek, bisa diteliti, bisa diperiksa, bisa diuji, gitu ya. Diuji bisa. Jelas ya? Jadi perintah-perintahnya semuanya mengandung kebenaran. Larangan-larangannya, kenapa kok dilarang? Semua yang dilarang Allah pasti mengandung bahaya. Saya ulangi, semua yang dilarang oleh Allah itu pasti mengandung bahaya. Nah, nanti dikumpulkan Ibu, coba dikumpulkan. Kita catat, ayo kita cek di lapangan, ambil waktu kalau perlu, nah, sambil guyon gitu ya, ambil waktu. Mari kita catat jenis perintahnya itu apa saja. Coba dicek. Yang kita temukan aja dulu. Nggak usah yang sengsara. Yang kita temukan aja. Ada nggak perintah-perintah Allah yang sekiranya itu merugikan dan merusak manusia? Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Semuanya bisa dicek nanti. Ya. Kemudian kita tes yang kedua. Larangan-larangan Allah semua pasti mengandung mudarat. Maka tidak ada yang diperintah kecuali pasti mengandung kebaikan. Tidak ada yang dilarang pasti mengandung bahaya. Pasti sudah. Pastilah. Ini yang kemudian menunjukkan ketakjuban kita dan kepercayaan kita kepada Al-Quran. Ya, itu hukum-hukumnya itu hukum yang paling adil. Hukum yang paling adil. Cuma kan orang melihat selama ini kan sekilas mata, sekilas pandang, terus melihat yang paling besar apa? Melihat oknum-oknum dari tokoh-tokoh Islam. Nah ini yang akhirnya oknum-oknum ini yang kadang-kadang menjadi standar. Wah itu Islam jadi tambah paham Islam kok tambah radikal, tambah paham Islam kok tambah ekstrim. Nah yang dilihat tokoh-tokohnya bukan sumbernya, gitu kan? Nah, kalau lihat tokoh-tokoh, ya sekarang tokoh-tokoh semuanya banyak orang-orang yang tidak baik gitu. Kalau lihat individu manusia. Jelas ya? Masya Allah, syukran. Jazakallah Nanti khair. kita diajak diskusi yang pelan, yang santai, yang santun, bukan dengan bahasa perdebatan, tapi bahasa persahabatan. Ya. Nggih, Pak Ustadz. Ada yang lain mungkin barangkali. Assalamualaikum Ustadz. Saya ini titipan dari teman Ustadz. Masya Allah. Masalah ini yang bermanfaat Ustadz. Nanti saya nitipnya kemana ini Bu? Nah, nitip tanya Ustadz. Monggo. Nanti jenengan nyampe harus persis loh ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi loh ya. Insya Allah Ustadz. Saya catat Ustadz. Oh, iya. Gini Ustadz. Apabila kita sebagai orang tua sudah membekali anak dengan iman yang kuat mulai dini, mulai kecil sampai dia besar menuju remaja.
setelah remaja itu kan kita nggak bisa mengikuti ya Ustadz kemana dia, misalnya ke kampus atau ke sekolah, atau kita nggak bisa ngintil kan Ustadz. Terus dia berteman dengan lingkungan yang kurang baik. Terus bagaimana sikap kita sebagai orang tua Ustadz supaya tanggung jawab kita sama Allah kan mendidik anak ilmu yang bermanfaat yang seperti Ustadz sampaikan tadi itu. Iya. Bagaimana Syukron? Ya, semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua Bu ya, termasuk yang punya putra-putra remaja ini. Ini PR. Mohon diperhatikan semuanya. Kalau kita simak hari ini, ada sesuatu yang kurang yang dilakukan oleh para orang tua. Ada yang kurang dan ada yang berlebihan. Yang kurang itu tidak membangun jembatan komunikasi kepada anak-anak. Ini kekurangan yang paling besar. Ya. Tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi yang bagus. Ini sangat nggak bagus buat anak-anak. Ya, jadi kalau nanti kita kok tahu anak kita bersahabat dengan orang-orang yang nggak baik, nah coba kalau komunikasi kita baik, ya interaksi kita dengan anak-anak baik, diajak duduk anak-anak, dijak berpikir, dijak diskusi. Ya, jangan cuma bapak ibu sebagai orang tua cuma ada perintah dan larangan. Kamu nggak boleh gini, kamu harus begini, nggak bagus begini ini. Kalau anak-anak TK, SD bisa dibegitukan, tapi kalau anak sudah kuliah, ya di kampus, ini nggak bisa. Kamu harus begini, tidak boleh begini, jauhi itu, dekati ini nggak bisa. Coba diajak duduk bareng. Ya, pertimbangannya berteman dengan ini, pertimbangannya apa? Gitu loh. Kok saya lihat kamu bersahabat dengan ini, pertimbangannya apa? Kok kelihatannya kurang bagus, satu misal. Nah, itu nanti kita korek. Alasan-alasannya itu apa? Nanti kalau beralasan apapun itu tolong didengarkan. Kadang-kadang orang tua, terus pokoknya mama nggak setuju. Nah ini yang nggak bagus. Pokoknya mama nggak setuju. Titik. Mana pada titiknya tambah serem. Ya, coba dibantu komunikasi yang bagus. Dibangun komunikasi yang bagus. Dibangun komunikasi yang bagus. Coba ibu lihat. Wasiat para nabi ketika Nabi Ibrahim menasihati anaknya, pasti ada panggilan ya bunayya. Iya kan? Nabi Yakub nasihati anaknya, ya bunayya. Luqman menasihati anak-anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, wahai anak-anakku, wahai anak-anakku. Ini menunjukkan ada dua hal, Ibu. Perhatikan. Ya. Al-Quran menyebutkan wahai anak-anakku itu menunjukkan ada dua hal. Satu, berarti interaksi orang tua dengan anak ini hidup. Satu, ya, interaksi anak dengan orang tua hidup nyambung, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada waktu yang khusus untuk interaksi. Ada waktu. Lah ibu-ibu harus membuat waktu itu ada. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak harus membuat waktu untuk interaksi itu ada. Nah, caranya bagaimana? Ini kadang-kadang gini loh, Bu. Anak-anak itu kalau dijak duduk nggak mau, Ustadz. Anak-anak itu kalau dijak duduk diskusi itu nggak mau. Hal demikian jangan tergesa-gesa nyalakan anak-anak. Saya ulangi. Hal demikian jangan tergesa-gesa menyalahkan anak-anak. Kalau anak-anak itu diskusi dengan kita kok nggak suka, evaluasi diri. Apakah cara interaksi kita dengan anak-anak itu baik? Gitu loh. Ya, apakah cara dialog kita dengan anak-anak itu baik? Kalau anak-anak baru ngomong, sudah ngomongmu salah, sudah ngomong nggak bener, sudah kamu masih hijau, sudah kamu masih muda. Ya siapa yang berkenan ngomong dengan begitu caranya? Kasih waktu anak untuk diskusi, kasih waktu untuk mencurahkan isi hatinya dan dengarkan. Setelah itu datangkan pembanding, gitu loh.
Bisa dipaham ya? Bisa dipahami, Bu? Pak Ustadz, nyambung itu Pak Ustadz. Jadi saya alhamdulillah sudah komunikasi dengan anak, saya ajak diskusi dan kita sepakat bahwa temennya itu katakanlah berdampak buruk, tapi kemudian masih berteman. Terus saya bilang, kok masih berteman, kan udah sepakat kalau kita sama-sama menilai efeknya buruk. Terus kata anak, ya nggak enak ngekatnya, tiba-tiba ngekat gitu nggak enak mah. Anak saya usia 12 tahun Pak Ustadz, perempuan. Terus kemudian saya ngasih pembanding, kalau berteman sama si ini loh, ini kan temanmu juga, itu loh dia solih banget, begini, nanti bisa mempengaruhi kita. Jadi kayak mama, temannya mama suka ngaji, mama jadi ketularan ikut suka ngaji kan, saya bilang gitu. Tapi dia bilang gini, Ustadz, ya bosen lah sama si itu, boring. Kalau sama temanku si ini seru mah, bisa main Roblox bareng, ngobrolin gitu. Nah gitu Pak Ustadz, tuh saya gimana Pak Ustadz? Baik, sudah. Sekali lagi Bu, sekali lagi. Saya ulangi, tolong disimak baik-baik ya, tolong disimak baik-baik. Setiap ada kasus yang ada di dalam rumah tangga kita, itu pasti ada kasus dalam diri kita. Saya ulangi, setiap ada kasus pada anggota keluarga kita, itu karena pasti ada kasus di dalam diri kita. Imam Asy-Syafi'i, coba kita simak nasihat beliau ini. Ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Tidaklah aku tertusuk duri, kecuali pasti ada dosa dalam diriku. Saya dipahami nih, ya? Setiap kali saya tertusuk duri, itu pasti ada dosa di dalam diriku. Ini yang kemarin tak transfer ya. Yang transfer nanti transfer ke saya aja, Bu ya. Baik, sekali lagi ya. Ini nasihat yang sangat emas, Ibu. Artinya apa? Nanti kalau kita diuji oleh Allah dengan mungkin dengan keluarga, apa itu anak, apa itu cucu, apa suami atau istri atau orang tua, coba kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Mungkin ada sesuatu yang keliru di dalam diri kita. Nah, keburukan yang terjadi pada anggota keluarga kita, siapapun itu ya, keburukan yang sedang terjadi itu nasihat dari Allah untuk kita. Jelas Ibu? Keburukan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga kita itu nasihat bagi kita. Nah, kalau kita menemukan demikian bagaimana? Wis tak kandani, wis tak nasihati, wis tak kasih studi banding. Kalau lebih milih seperti itu, berarti kan ada sesuatu yang nggak benar ini. Hatinya lebih condong kepada sesuatu yang nggak baik. Gitu? Nah, berarti ini urusan apa ini, Bu? Urusan hati. Nah, kalau sudah demikian, jangan jenengan sendiri yang ceramah, jangan anak bosen nanti. Mama ini ceramah-ceramah terus, nggak jadi ustad gitu kan? Nggih, sampun diilokno kula. Oh sudah, ya sudah gitu. Nah, sekarang berhenti untuk itu, ya, berhenti untuk itu. Lalu bagaimana kita? Satu Ibu, tingkatkan sholat malamnya. Tingkatkan sholat malam. Mungkin itu nasihat dari Allah kita kurang dalam hal ini. Supaya apa? Dikasih ujian Allah berupa anak yang agak bandel mungkin, ya mungkin supaya Allah dilibatkan. Jadi Allah cemburu, mungkin kita terlalu perhatian dengan anak, kurang perhatian dengan Allah. Allah cemburu. Tolong dong libatkan aku, gitu kata Allah. Makanya di dalam surat Ar-Rum itu, dalam surat Ar-Rum ketika Allah jelaskan tentang Doharul fasad, terjadi kerusakan sana sini, kerusakan yang sangat besar, itu ujungnya apa Bu? Ujungnya la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah. Libatkan Allah. Saya anjurkan ini untuk saya sendiri juga Bu, atau untuk orang tua yang lain.
Ini saya nukil dari pernyataan Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan apa? Aku tambah baca apa? Aku tambah sholat sunnahku. Aku tambah sholat sunnahku agar anakku dijadikan anak-anak yang baik. Ya Allah. Jadi agar anak-anak menjadi anak-anak yang baik, orang tua meningkatkan ibadahnya kepada. Kenapa? Ayo Bu, punya kalimat yang bagaimana untuk mendobrak hatinya anak-anak. Ayo, kalimat yang bagaimana? Nanti ujung-ujungnya ibu capek, aku wis pegel nasihati kamu. Pasti ujung-ujungnya begitu. Ya atau tidak? Aku capek nasihati kamu. Udah berkali-kali, udah diingatkan, udah capek mama gitu kan? Jangan memforsir pikiran kita, jangan. Libatkan Allah. Makanya caranya bagaimana? Satu, sholat malamnya ditingkatkan. Dengan apa? Istighfarnya diperbanyak. Nah, istighfarnya diperbanyak untuk diri kita dan untuk semua keluarga kita, lebih khusus anak-anak kita. Ya Allah, ampuni dosa dia. Dia belum tahu, dia belum mengerti. Ampuni dia. Nah, sejauh mana kita minta ampun kepada Allah untuk anak kita? Itu yang pertama, Bu ya. Yang pertama itu tingkatkan qiyamul lail dan perbanyak zikirnya dengan istighfar dan bacaan tasbih itu perbanyak itu. Ini yang pertama. Yang kedua, meningkatkan volume tilawatil Qur'annya. Kalau biasanya kita kok cuma 2 lembar, coba ditambah 1 lembar. Nah, catatan penting pada saat ibu-ibu, bapak-bapak meningkatkan volume baca Quran, niatkan. 1, untuk takorub kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Saya baca Quran ini dan saya tambah bacaan Quran saya ingin mendekatkan diri pada Allah. 1 itu. Yang kedua, niatkan untuk mendapat pahala yang besar. Niatkan untuk mendapat pahala yang besar. Yang ketiga, ini yang penting Ibu, niatkan meruqyah diri dan meruqyah keluarga. Jelas ya? Niatkan untuk meruqyah diri dan meruqyah keluarga. Termasuk sifatnya anak tadi. Setelah itu baru minta tolong kepada Allah karena kita sudah beramal soleh kan? Sholat malamnya sudah ditambah, zikirnya sudah ditambah, pujian-pujian Asmaul Husna yang kepada Allah sudah dilakukan. Baru setelah itu memohon pertolongan agar Allah memberikan taufik, membukakan hatinya, dan doanya Nabi Ibrahim Ibu. Jangan pernah tinggalkan. Apa itu? Ya Allah, kumpulkan anak-anakku dengan orang-orang saleh. Kumpulkan anak-anakku dengan orang-orang saleh. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begitu Ibu ya. Nggih, syukron jazakallah Ustaz. Masya Allah. Saya mohon maaf Ibu ya. Ini karena saya khutbahnya di Sidoarjo, jadi untuk pertanyaannya sudah dicukupkan dulu ya. Iya. Saya kira cukup semuanya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan dan semoga dalam keberkahan Allah dalam setiap keadaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Semoga nasihat dan ilmu-ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua bisa bermanfaat bagi kita. Serta kepada ibu-ibu semua, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dengan kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dengan demikian, maka berakhir kajian kita pada pagi hari ini dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.